Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita masih berbincang berkaitan dengan anak kebal bullying dan ini memasuki part ketiga, sahabat MK. Karena kemarin ada triknya yang disampaikan oleh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis ya. Ada 10 sahabat MK dan kita baru sampai kepada 7 trik yang disampaikan oleh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Harapannya ini sebagai penguat sahabat MK karena memang tidak bisa kita pungkiri ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi di dekat anak kita. Baik itu di lingkungan sekolah atau ternyata lingkungan rumah sahabat MK atau misalnya lingkungan ya di mana anak-anak kita berada sahabat MK. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan ya bagaimana trik lanjutannya yang disampaikan oleh Pak Wasmin. Dan juga Pak Wasmin sendiri sahabat MQ untuk Anda yang baru menyimak kami di pagi hari ini. Jadi Dr. Wasmin Al-Rishad MPD CHT ya sahabat MQ, seorang business coach, senior trainer, hipnoterapis, NLP practitioner, konselor, narasumber MKFM, MNC TV, El Sinta, PRFM, dan Fit Radio yang insya Allah akan menemani kita di pagi hari ini. Alhamdulillah Pak Wasmin sudah bergabung di ruang Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Wasmin? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Lilis nanti nyusul ya lagi di perjalanan. Siap Pak Wasmin. Kali ini kita memasuki episode ketiga ya Pak Wasmin ya, pembahasan berkaitan dengan anak kebal bullying ya Pak Wasmin. Iya betul, karena kita selama ini ketika menyikapi bullying tidak fokus pada anak kita sendiri. Karena kalau kita terlalu sering menyalahkan para pembuli, ya kita mirip seperti menyalahkan virus gitu. Ketika kita bahas virus kan selain kita juga memang harus ada budaya bersih lingkungan, tapi kita juga perlu memperhatikan kekebalan tubuh kita. Makanya tubuh kita harus fit, harus bugar, dan harus kebal. Dalam konteks ini divaksin atau menjadi penyintas ya. Demikian juga bully. Kalau bully kita juga memang, alhamdulillah bully sudah datang ya. Alhamdulillah. Nah, berhubungan dengan bullying ini juga memang kita juga meminta dan mendidik anak kita untuk tidak menjadi pembuli atau yang seringnya yang jadi korban atau menjadi rentan untuk dibully gitu. Betul. Tema bahasan anak kebal bullying ini adalah bagaimana membuat anak kita lebih kebal gitu. Lebih kebal terhadap bully karena bully itu seperti virus selalu ada saja dalam konteks sosial, dalam pergaulan, bukan hanya di dunia persekolahan, bukan hanya dunia pergaulan, tapi ternyata sampai ke dunia perkantoran. Iya. Di kantor juga tetap aja ada bully gitu. Bahkan di komunitas yang ringan-ringan aja kayak komunitas olahraga tetap aja ada yang dibully gitu ya karena emang tujuan bully itu emang untuk skala ringan itu untuk lucu-lucuan sih ya. Memang kadang-kadang seger gitu kalau ada yang jadi korban lagi ngobrol terus jadi ada yang hiburan gitu ya Pak Wasmin ya. Tertawa gitu ya. Di rumah juga gitu, di keluarga juga ada gitu yang sering melakukan itu. Makanya pembuli pertama itu seringkali adalah orang tua terhadap anak. Nah, anak yang sering dibully di tingkat keluarga ya dia akan jadi rentan untuk dibully gitu, rentan. Kayak biasanya misalnya kakak ke adik ya, karena gitu. Kakak kan lebih berkuasa daripada adik. Kayak anak saya juga gitu kakaknya, terus adiknya ngeluh gimana? Saya bilang kalau misalnya kakaknya lagi ledek-ledekan, udah kalau kamu nggak mau lawan tinggalkan. Menghindar gitu ya Bu Lilis ya. EGP emangnya gue pikirin gitu ya. Nah itu kalau misalnya mau dilawan, lawan gitu. Karena kalau misalnya kakaknya misalnya apa terus adiknya udah ada peluang untuk dibully. Saya bilang jadi gimana caranya tidak ada peluang untuk dibully. Tadi misalnya melawan atau
menghindar. Hindar aja. Nah, kemarin sudah kita beberapa tahap ya. Pertama, membuat anak percaya diri. Itu trik yang pertama. Karena anak yang pede cenderung kebal dibully. Para pembuli juga nggak asik kalau ngebully anak yang pede gitu ya. Tapi kalau yang dibully melo, nah senang tuh para pembuli. Yang kedua, jangan soliter, bergabung dalam sebuah grup atau membentuk grup. Gitu. Kalau anak-anak yang soliter ya seperti itu, rusak. Dia akan diburu sama sama singa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi anak yang peka. Udah ya, kemarin yang peka udah ya. Sudah, Pak Wasmin, belajar Anak untuk lebih kita peka. Kemarin sore juga ada yang konsultasi tuh, ada anak dari hasil tes bully list, emang ini kurang peka nih, anaknya harus dididik peka gitu. Kadang-kadang dia itu suka cuek, apalagi anak sekarang ini anak yang nggak peka, anak yang peka saja gara-gara gadget jadi nggak peka, apalagi yang secara kepribadian nggak peka gitu ya, itu tambah-tambah lagi dengan adanya gadget nggak peka dia. Nah, tapi ternyata berhubungan dengan kepekaan ini di dunia sosmed juga ada pembulian juga gitu. Makanya yang pertama saya ajarkan pada anak ketika dia mau jadi content creator adalah harus siap dibully gitu. Karena nanti ketika dia ngupload konten, dihapus lagi gara-gara ada yang jibir gitu ya. Kita mau bikin konten di sosmed atau di YouTube atau di Facebook, di IG gitu, dihapus lagi. Karena nggak ada yang sempurna. Kalau ngandelin orang nggak komen ya biasa gitu. Saya bilang biasa nih ini sugesti saya ke anak yang nanti akan jadi konten kreator ya. Artis itu beberapanya malah bikin akun-akun yang kalau tingkat engagement-nya kurang di beberapa komen itu biasanya malah menciptakan akun negatif gitu yang mencaci gitu sehingga nanti dibalas nah jadi rame gitu. Jadi biasa itu. Jadi kalau ada yang konten negatif di unggahan kita itu justru malah menjadikan tingkat engagement-nya tinggi gitu. Jadi jangan dihapus karena pasti ada yang ngebully, pasti ngupload apa saja ada saja yang ngebully, ada saja yang komen negatif gitu. Padahal yang diupload itu udah sangat netral kadang-kadang. Justru malah ada beberapa orang sengaja Pak Was menjadikan mata pencaharian untuk orang misalnya. Oh iya, memang jadi senang untuk dibully ya. Iya. Nah, mata pencaharian sebagai si apa namanya haters. Nah itu. Dia sebagai haters itu mata pencaharian gitu. Betul. Profesinya sebagai haters, bukan sebagai followers. Kayak buzzer gitu ya Pak Wasmin. Profesi itu tak cari nafkah dari sana. Nah kalau kita menghindari buzzer atau menghindari tidak dibully ya nggak bisa. Kehidupan di sosmed malah kadang-kadang lebih keras lagi gitu. Di sosmed pun kita harus dilatih kepekaan. Anak-anak kita harus lebih peka. Nah tadi yang keempat kata Bulis tadi hindari. Ini yang keempat ini belum ya kemarin ya. Yang keempat ini hindari perkelahian, percekcokan. Karena semakin Anda terlibat pada perkelahian atau percekcokan, istilah Sunda mah kepancing ya. Kalau udah kepancing, dari disitulah kadang-kadang kita akan terjebak jadi runyam, masalah jadi tambah runyam. Makanya hindari perkelahian. Nah, mendingan apa istilahnya? Mendingan ngalah untuk menang gitu. Mundur selangkah untuk bisa maju lebih cepat lagi gitu aja. Karena nggak ada manfaatnya sama sekali tuh perkelahian gitu. Malah hanya akan memalukan saja biasanya. Kadang juga adiknya juga justru malah nggak menghindar Pak Wasmin, tapi malah menghadapi dengan peluang dibully misalnya, gitu. Jadi kakaknya kan semakin gemes gitu, apalagi adiknya. Menurut kakaknya itu saya tanya, kenapa sih kamu teh ke adik? Habis lucu bun gitu. Jadi tadi bercanda gitu. Ngeheureyan gitu ya kalau kata orang Sunda ya. Jadi emang kedua belah pihak. Makanya saya bilang kalau misalnya kamu mau melawan dengan hadapi, jadi jangan setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah itu ada konflik Pak Wasmin ya. Jadi kalau misalnya udah EGP emangnya gue pirin, udah enggak gitu ya. Atau misalnya lawan sekalian udah gitu. Tapi kalau misalnya gini, mau melawan tapi misalnya ada tapinya gitu. Tapi takut misalnya. Nah, itu yang ada konfliknya itu justru nanti emang akan ada masalah Pak Wasmin. Ini ada cerita lucu malah ketika orang tuanya melihat anaknya mau takut sekolah karena ada geng gitu ya. Tiba-tiba
eh, orang tuanya bekelin jambu waktu itu, bekelin jambu, Mhm. kasih aja jambu nih sekresek. Pas dia sekolah, terus ya apa ada 2-3 orang lah ya yang ngegeng gitu, yang mulai ngancem-ngancem dia, kasih jambu sekresek, udah itu jep aja. Setelah itu nggak ada lagi ancaman-ancaman, nggak ada lagi apa bulian-bulian gitu, dan dia asik sudah, tapi tidak dijadikan teman juga, menghindar aja gitu. Jadi Hmm. memang ada itu di mana saja lah, itu anak Mhm. SD kelas kelas 2 kelas 3 gitu. Mm. Dia Baik, ngegeng, baik. yang merasa ngejago bertiga gitu. Mulai dia nyari yang lemah mana gitu. Ternyata ibunya nggak nyuruh dia ngelawan atau apa gitu. Ngasih sekresek jambu, kasihlah sekresek jambu gitu. Udah itu dia juga menghindar aja, nggak macem-macem gitu. Mhm, mhm. Udah deh gitu. Baik, Selesai mungkin masalahnya. berpikirnya siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk ngalah jambu kali Mas Pinda. Iya, mungkin mungkin anaknya juga emang agak sedikit jadi ancaman juga, bisa jadi ya, Mhm. karena emang rada pinter anaknya ini. Makanya ketika anaknya ini memberikan kode perdamaian lah istilahnya ya. Iya, iya. Kalau di antara negara kan, kalau nggak ada negara superpower ya udahlah, kasih aja upeti, nah gitu. Ketika udah kasih Betul. upeti udah santai aja, udah nggak ada perlawanan, nggak ada ancaman-ancaman lagi gitu. Mhm, Nah, itu juga mhm. salah satu teknik menghindari perkelahian gitu. Karena kalau istilahnya sarwana ya itu, atau sama-sama saja, ya udah bisa jadi terjadi perkelahian, dan itu suasana kehidupan di sekolah itu emang jadi nggak nyaman, jadi nggak nyaman, kesana kesananya jadi runyam urusan gitu. Baik, baik. Nah, Baik, itu seperti menunjukkan juga punya power nih, punya pohon jambu, barangkali nah nanti gitu, aku ambil jambu punya. bareng gitu ya. Bareng-bareng, ayo kita berdamai aja lah, hidup ini kan asik, lo mau apa sih, ini mau jambu nih, ada jambu kan gitu. Betul, betul, betul. Baik, baik. Itu kalau untuk anak-anak ya. Dan juga Iya. terkadang nih Bu Lilis tadi kan kalau misalnya bersikap acuh atau misalnya emang gue pikirin gitu. Tapi ada beberapa kasus di mana ketika dia sudah cuek-cuek, si pembuli ini teh kayak nggak ada lelahnya dan akhirnya mengeluarkan respon yang dia inginkan gitu. Akhirnya dia ngambek, meledak gitu. Seperti apa nih Bu Lilis? Ya tadi nggak kepancing. Terus aja kita sugestikan, emangnya gue pikirin, terserah mulut-mulut kamu, perilaku-perilaku kamu sok bebas gitu. Yang penting aku sibuk dengan diri aku sendiri. Jadi harus disugestikan juga terhadap diri sendiri gitu, sehingga nanti capek, nanti si yang pembuli itu akhirnya capek sendiri, udahlah capek, juga dia tidak merespon gitu ya, udah cari Baik, mangsa baik. yang lain gitu. Betul. Karena Cari sebetulnya mangsa yang lain aja. karena sebetulnya pembuli juga ngeluarin energi ya. Iya. Dia capek juga, kecuali emang kalau profesi ya dia dibayar. Nah itu. Tapi kalau enggak, dia juga sebetulnya ada rasa capeknya ya. Betul, betul. Baik, berarti ini memang perlu bertahan ya Bu Lilis ya. Kalau misalnya ingin cuek, cuek aja terus ya. Jangan sampai terpancing. Karena tadi juga mengingat obrolan pertama adalah pembuli itu bagaimana respon pertama kita ya Pak Wasmin ya. Kalau Ya, sesuai dengan kita inginkan maka akan berlanjut seperti itu ya. Tapi gimana, tetap kan aku juga manusia, nggak bisa cuek, aku keganggu, ya udah nggak apa-apa, sok muntahin ke siapa, misalnya curhat ke orang tua yang dipercaya, atau misalnya ke psikolog, aku tuh gini gini gitu. Jadi tetap di mata pembuli dia apa sih, terlihat kuat gitu. Nah, sisi manusiawinya tadi nanti dicurhatkan gimana gitu. Jadi masih nanti jiwanya atau mentalnya masih sehat. Wah, baik-baik seperti itu. Jadi memang perlu kita menghindari sahabat MG kalau tidak mampu melawan, hindari perkelahian atau percekcokan. Ini poin tambahan pertama yang keempat. Insya Allah nanti akan ada poin-poin berikutnya sahabat MG, 2 poin lagi ya nampaknya dari 10 trik yang Wasmin sudah sampaikan di awal. Dan kita akan bahas di segmen berikutnya sahabat MG. Jangan kemana-mana karena memang rentan sekali sahabat MG berkaitan dengan bully ini bisa hadir di dekat lingkungan anak-anak kita, dan umumnya itu terjadi juga di sekolah sahabat MK. Maka kita sebagai orang tua pun perlu memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Salah satu rekomendasi ini untuk Anda yang ingin memasukkan putra-putri Anda belajar bersekolah bisa di SD Anak Langit sahabat MK. Dan di SD Anak Langit kenapa bisa menjadi rekomendasi untuk Anda sebagai orang tua? Ini 5 hal yang perlu terlampaui
Kalau misalnya di sini bagus hafalan Quran dan adabnya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, melek sainteknya, mendapat lingkungan inklusi dan pendekatan psikologi intensif, dan memberlakukan blended learning dengan harga terjangkau. Pas ini jangan kemana-mana, kita akan berdiskusi lebih lanjut, tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi.